sampai pada saat ini kita belum lolos dalam seleksi WBK karena mungkin masih ada yang harus kita benahi. Itu dari Menpan dan harapan cuma 30. Coba kalau dibuka 40, mungkin kita salah satunya. Iya, dan selanjutnya itu ada peningkatan kualitas SDM. Nah, peningkatan kualitas SDM ini tentunya bersumber dari Pak Ketua. Bagaimana Pak Ketua Pengadilan Agama Tondano? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Dian Febri, dalam podcast Pengadilan Agama Tondano Menyapa. Pada podcast kali ini, kita akan berbincang-bincang mengenai surat Dirjen Badilak tentang program prioritas dari Dirjen Badilak. Sejauh mana penerapannya dalam Pengadilan Agama Tondano. Untuk program prioritas sendiri, ada 8 program dari Dirjen Badilak. Yang pertama, ada optimalisasi IKOR dan gugatan mandiri. Yang kedua, ada optimalisasi pembangunan zona integritas. Yang ketiga, ada optimalisasi kualitas sumber daya manusia. Yang keempat, ada optimalisasi mediasi. Yang kelima, ada inovasi dan prestasi. Yang keenam, ada kepatuhan pelaksanaan putusan pengadilan. Yang ketujuh, implementasi dan pengembangan 22 inovasi, dan yang terakhir tentang evaluasi program. Pada podcast kedua kali ini, kita akan berbincang-bincang tentang surat kebijakan Dirjen Badilak tentang program prioritas yang menjadi prioritas dari Dirjen Badilak. Nah, untuk berbincang-bincang bagaimana penerapan program prioritas di Pengadilan Agama Tondano, tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh 3 orang di sini. Yang pertama ada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tondano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Wakil Ketua Pengadilan Agama Tondano. warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bapak Panitra Pengadilan Agama Tondano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saat ini kita akan berbincang-bincang tentang program yang menjadi prioritas Dirjen Badilak. Nah, saya akan bertanya ke Bapak Ketua sendiri, Pak, apa sih Pak pentingnya program prioritas yang dicanangkan oleh Dirjen Badilak? Ya, baik. Pengadilan Agama Tondano adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung. Jadi di bawah Mahkamah Agung berarti kita itu harus tunduk dan patuh terhadap semua kebijakan dari pusat, ya, termasuk Dirjen Badilak. Nah, oleh karena itu, apapun yang dikeluarkan dari Dirjen Badilak atau dari Mahkamah Agung, maka tidak ada tawar-menawar. Oleh karena itu, surat yang diterbitkan Dirjen Badilak tentang optimalisasi program yang menjadi prioritas di Dirjen Badilak, kita harus jalankan dalam keadaan apapun. Tinggal kita evaluasi kenapa tidak bisa dijalankan. Jadi memang harus kita jalan. Baik, berarti ini sifatnya harus dijalankan, tidak bisa tidak dijalankan. Kalau seperti sholat, wajib dilaksanakan, tidak bisa tidak dilaksanakan. Berbicara tentang pelaksanaan program nih Pak, Bapak Panitra, apa saja yang sudah diterapkan dalam Pengadilan Agama Tondano? Iya. Program apa saja? Iya, baik. Jadi dalam program prioritas Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam hal ini secara umum adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun dalam peningkatan pelayanan tersebut, kita punya program yang sudah dipeta-petakan oleh dalam hal ini seperti optimalisasi IKOR dan gugatan mandiri. Itu salah satu program prioritas. Bagaimana IKOR ini kita bisa sampaikan kepada masyarakat, khususnya kepada pengguna lain, karena IKOR ini ada 2 pengguna. Pertama, pengguna terdaftar, yakni para pengacara advokat, dan kedua, pengguna lainnya. Pengguna lainnya ini masyarakat. Nah, bagaimana masyarakat ini diedukasi melalui program ini agar masyarakat tidak gaptek. Jadi masyarakat melek dengan informasi, melek dengan teknologi,
sehingga mereka bisa mendaftarkan perkaranya atau gugatannya melalui ekor di pengadilan. Termasuk juga di dalamnya ada gugatan mandiri salah satu di sini. Nah, sehingga salah satu program prioritas itu adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakatnya melalui ekor. Kemudian yang kedua, optimalisasi pembangunan ZI. Nah, itu mungkin nanti Ibu Wakil yang bisa menjelaskan, Bu ya. Karena itu posisinya Ibu Wakil sebagai ketua ZI di Pengadilan Agama. Iya, bagaimana? Iya, dan selanjutnya itu ada peningkatan kualitas SDM. Nah, peningkatan kualitas SDM ini tentunya bersumber dari Pak Ketua. Bagaimana Pak Ketua Pengadilan Agama Tondano ini dapat meningkatkan kualitas SDM para pegawai karyawan-karyawati PA Tondano berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Berbicara tentang ekor tadi, kalau tidak salah ekor itu biayanya lebih murah ya Pak dibandingkan daftar tidak melalui ekor, atau bagaimana? Apakah ada plus minusnya untuk daftar lewat ekor? Kalau dalam ketentuan, jadi seperti ini. Kenapa ini ikut menjadi prioritas penjilat? Karena yang pertama, ini adalah kebijakan Mahkamah Agung, bukan penjilat. Jadi kebijakan Mahkamah Agung, jadi kita sebagai lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung harus memaksimalkan aplikasi ini. Jadi seperti disampaikan Pak Panitra tadi bahwa dalam penggunaan aplikasi e-court ini ada dua pengguna terdaftar dan pengguna lain. Oleh Dirjen Badila kita ditekankan bagaimana memaksimalkan kepada pengguna lain. Kenapa? Seperti disampaikan Pak Panitra tadi, selain memberikan edukasi, mereka juga diberikan kemudahan. Nah, itu jarak yang panjang antara tempat tinggal dengan tempat Pengadilan Agama Tondano ini menyita banyak waktu, pikiran, tenaga, kemudian biaya. Dengan adanya e-court, ini bisa memangkas semua budget pengeluaran itu dan lebih menyederhanakan proses penyelesaian perkara. Betul. Karena di samping administrasi secara e-court dan e-court secara administrasi itu dapat dikembangkan dengan litigasi. Dari situ makanya ini harus penting disebarluaskan kepada masyarakat agar mereka tahu bahwa ada satu sistem selain persidangan di pengadilan, kita juga dapat bersidang secara online, di mana para pihak nggak perlu lagi. Ya, jadi e-court ini mempermudah untuk berperkara di pengadilan. Oke, baik, kita ke ZI ya, optimalisasi pembangunan ZI. Ibu Waka selaku ketua persiapan untuk ZI, bagaimana persiapan ZI sejauh ini Ibu? Apa saja yang sudah dipersiapkan untuk meraih ZI? Ya, terima kasih. Selama ini kami di Pengadilan Agama Tondano telah melakukan persiapan tentang zona integritas karena salah satu implementasi dari surat keputusan Dirjen tentang pedoman pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah bersih melayani. Ya, kita di Pengadilan Agama Tondano telah melakukan pencanangan zona integritas pada tanggal 18 Oktober 2018 dan juga kita telah melalui tahapan-tahapan dalam membangun zona integritas di Pengadilan Agama Tondano. Telah melakukan perubahan-perubahan. Namun sampai pada saat ini kita belum lolos dalam seleksi WBK karena mungkin masih ada yang harus kita benahi. Itu dari Menpan, dan harapan kami ya mungkin di tahun akan datang kita bisa meraih WBK. Kalau saya sebenarnya kita itu belum masuk kategori gagal. Iya. Karena budget yang dikeluarkan oleh Menpan untuk MA itu cuma 30. Coba kalau dibuka 40, mungkin kita salah satunya. Kita harus optimis. Iya, jadi karena memang dari segi eviden, dari segi penerapan apa yang sudah dicanangkan itu benar-benar saya ketika masuk di Pengadilan Agama Tondano itu sudah berjalan. Sudah implementasi. Sudah implementasi. Jadi kalau misalnya tinggal mengukur sejauh mana ini keberhasilan, saya sebagai ketua melihat itu sudah di atas 80%.
tinggal keinginan dari Mahkamah Agung untuk membuka menambah ruang, kuota. kami ini dipersilakan untuk masuk. Iya. Ya, insya Allah tahun depan ya. Betul. Insya Allah tahun Iya, depan. seperti itu.